Selamat datang di channel Miss Lia. Apa kabarnya nih? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Di sesi bimbingan dan konseling kali ini, kita akan membahas tentang konsep diri. Ada yang tahu nggak apa ya konsep diri itu? Konsep diri adalah cara pandang dan sikap seseorang terhadap dirinya sendiri. Konsep diri menentukan bagaimana kalian harus bersikap dan berpikir. Inilah mengapa konsep diri sangat mempengaruhi seseorang dalam kehidupan sehari-harinya. Namun, sebagian besar dari kita belum tahu apakah konsep diri yang dimiliki itu positif atau negatif. Kenapa ya kita harus punya konsep diri yang positif? Seseorang yang memiliki konsep diri positif akan lebih mudah mengenal juga menerima dirinya sendiri apa adanya. Demikian pula sebaliknya, orang dengan konsep diri negatif akan menjadi pribadi yang pesimis dan merasa dirinya tak berharga. Hal ini karena dia tidak bisa mengenali kelebihan maupun kelemahannya dengan baik. Konsep diri sendiri memiliki 3 komponen utama. Yang pertama, self-image atau citra diri, yaitu bagaimana kita memandang dan menilai diri sendiri. Contohnya, secara fisik kita melihat diri kita sebagai orang dengan wajah bulat, tubuh tinggi, dengan karakter yang lembut atau humoris. Yang kedua, self-esteem atau harga diri, yaitu seberapa tinggi kita menilai diri sendiri dan penilaian orang lain. Seperti perbandingan, self-esteem akan menurun saat kita merasa orang lain lebih baik dalam aspek yang sedang kita bandingkan. Yang ketiga, ideal self atau citra diri yang ideal, yaitu bagaimana harapan atau gambaran kita terhadap diri kita sendiri. Mencakup atribut-atribut positif yang diharapkan ada dalam diri kita sendiri, ambisi dan mimpi-mimpi yang ingin diraih. Nah, ketika kita memiliki ideal self yang sejalan dengan self-image, maka self-esteem kita akan meningkat. Kita akan bisa mengaktualisasikan diri kita dengan baik. Kondisi ini disebut congruence. Begitupun sebaliknya, jika tercipta kesenjangan antara self-image dan ideal self, maka kita akan mengalami kondisi yang disebut incongruence. Kondisi ini bisa menyebabkan ketidaksejahteraan psikologis. Ketidaksejahteraan psikologis dapat menyebabkan kecemasan, merasa terancam, hingga depresi loh. Wah, bahaya banget kan? Nah, sekarang gimana ya cara membangun konsep diri positif agar kita memiliki kondisi congruence tadi? Yang pertama, yaitu dengan mencintai dan menyayangi diri sendiri. Kita adalah makhluk unik yang diciptakan Tuhan dengan seperangkat kelebihan dan kekurangan. Wujud dari cinta kita terhadap diri sendiri adalah dengan memperlakukan dan menjaga diri sendiri dengan baik dari hal-hal yang bisa merusak diri kita sendiri. Yang kedua, yaitu dengan mengembangkan pikiran positif. Cara berpikir kita mengendalikan sikap, tindakan, dan hidup kita. Pikiran-pikiran positif akan mendorong kita untuk tetap optimis, pantang menyerah, dan berani menghadapi resiko dan tantangan. Pikiran positif juga akan membuat hidup kita menjadi lebih tenang. Ketiga, yaitu dengan memperbaiki kualitas hubungan dengan orang lain. Kehidupan adalah tentang interaksi dengan orang lain, berbagi emosi, dan momen kebersamaan. Inilah mengapa hubungan yang bermakna dengan orang lain memiliki dampak positif pada kesehatan fisik dan mental seseorang loh. Yang keempat, dengan bersikap proaktif. Proaktif juga sering disebut sebagai kemampuan untuk mengambil sebuah tindakan inisiatif. Kita bisa mulai dengan proaktif memupuk motivasi belajar maupun kegiatan keseharian lainnya. Contoh tindakan proaktif lainnya misalnya dengan membantu orang lain yang membutuhkan. Selanjutnya dengan cara menjaga keseimbangan hidup. Tentunya kita tidak bisa hanya mementingkan salah satu faktor tertentu dalam hidup. Karena itu hidup kita harus seimbang. Kita bisa mulai dengan menyusun agenda kegiatan harian dan menentukan skala prioritas. Jadi, kita bisa melakukan suatu hal sesuai kebutuhan dan tidak berlebihan. Nah, gimana nih? Sekarang kalian sudah paham kan mengapa sangat penting untuk menciptakan konsep diri yang positif? Karena konsep diri tidak hanya mempengaruhi satu orang saja, tapi juga berdampak pada lingkungan sekitar.
Jadi, yuk kita selalu berusaha untuk membentuk konsep diri yang positif. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Sampai jumpa di topik pembahasan berikutnya. See you and keep smile.